Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Bu. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta pelatihan Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah, khususnya pada mata latih Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Nah, di sini saya ada Bapak Arifin selaku Widyaswara ahli utama yang kebetulan sekali menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baik. Baik. Kalau saya mengucapkan yel-yel semangat pagi, ucapkan pagi, yes gitu ya. Semangat pagi. Pagi, yes. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, yes. Terima kasih atensinya Bapak Ibu semuanya, kalian luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Happy Aprilia Mahardika, Bapak Ibu semuanya. Saya Widyaswara ahli pertama dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Jika nanti kita akan melanjutkan komunikasi kembali, Bapak Ibu bisa menghubungi email ataupun nomor HP yang sudah tertera di slide ini. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan terlebih dahulu hasil belajarnya seperti apa sih di sini yang diharapkan apa. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu peserta mampu mengidentifikasi kesalahan proses pemerahan yang terjadi pada peternakan rakyat dan juga mampu menjelaskan tahapan pemerahan sesuai prosedur. Kemudian, untuk indikator belajarnya. Nah, setelah mengikuti pelatihan, Bapak Ibu semua dapat mengidentifikasi kesalahan pada proses pemerahan, kemudian dapat menjelaskan tahapan-tahapan pemerahan sesuai prosedur. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi, selama 90 menit pelajaran ke depan, diharapkan Bapak Ibu tetap fokus. Setuju ya Bapak Ibu semuanya? Setuju. Baik, terima kasih. Nah, ini dia Bapak Ibu, latar belakangnya. Apa sih sebenarnya yang ingin kita bahas? Nah, khususnya kita di pemerahan ya Bapak Ibu semuanya. Karena pemerahan itu adalah proses untuk mendapatkan produksi susu, baik secara kualitas maupun kuantitas yang tinggi. Nah, itu. Ada beberapa topik bahasan Bapak Ibu, tapi kita akan fokuskan di topik yang nomor 5, yaitu tentang proses pemerahan. Karena saya yakin Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapatkan materi ya dari Bapak Ibu pengampu sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, sebelumnya saya akan brainstorming dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa produksi susu di peternakan rakyat berkualitas rendah? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Dani, saya menjawab Bu. Mungkin karena keterampilan peternak yang kurang dan sanitasi kandang yang kurang bagus. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk Bapak Deni. Terima kasih jawabannya. Kemudian sebelumnya itu saya juga akan membagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Untuk melakukan identifikasi pada gambar yang tertera pada di belakang di layar ini. Nah, silakan Bapak Ibu, waktunya adalah 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Bapak Ibu, silakan ada yang ingin memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, silakan. Baik, saya akan mengidentifikasi kesalahan pada gambar tersebut. Yang pertama, pemerah sedang merokok. Kemudian yang kedua, posisi yang salah ada di sebelah kiri. Dan yang terakhir, tempat penampung susu itu terbuat dari plastik. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas paparan hasil diskusi kelompoknya. Betul sekali Bapak Ibu semuanya, bahwa pada gambar yang tertera di layar ini, peternaknya merokok. Dimana kalau rokok itu kan biasanya asap ya Bapak Ibu semuanya. Jadi asapnya itu nanti mampu dapat susu ini dapat menyerap bau dari sekitarnya. Jadi nanti susunya bisa bau asap rokok. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian, nah ini kebersihan lingkungan yang pasti harus bersih Bapak Ibu. Harus rajin membersihkan kandang. Kemudian, untuk kebersihan ternaknya sendiri.
harus dimandikan Bapak Ibu semuanya, minimal 1 hari 1 kali, tapi kalau sapi perah biasanya sehari 2 kali itu. Karena manfaatnya banyak sekali ketika memandikan ternak. Kemudian kebersihan operator yang pertama kita perhatikan adalah kukunya. Jangan sampai kukunya peternak ini panjang, karena ketika melakukan pemerahan dengan secara manual, kalau kukunya panjang dia akan melukai putingnya. Kasihan kan Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kebersihan peralatan, jangan lupa harus dilakukan pembersihan peralatan. Alat-alat yang digunakan haruslah bersih dan menggunakan seperti alat cuci khusus, misalnya kayak tipol, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di mana sih kita bisa beli tipol. Nah, itu. Kemudian proses pemerahan, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada definisinya, yaitu apa sih sebenarnya? Saya akan minta tolong salah satu peserta, silakan membacakan. Oke, pre-memory. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk tahapan ini ada 3, kita bisa sebutkan bersama-sama. Yang pertama apa Bapak Ibu semuanya? Pemerahan. Yang kedua? Pelaksanaan. Yang ketiga? Pasca pemerahan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk metode nih Bapak Ibu, kita bisa melakukan pemerahan itu dengan 2 metode. Yang pertama secara manual, yang kemudian secara apa lagi Bapak Ibu? Menggunakan Mesin. Terima kasih. Kemudian ini dia pra pemerahan. Bapak Ibu semuanya, pada pra pemerahan ini ada beberapa hal, ada yang harus kita lakukan. Tapi di angka 7, 8, 9 adalah hal yang paling krusial yang harus kita lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu saya membawa contoh, yaitu berupa kain kering. Ini bisa digunakan untuk lap puting. Jangan sampai puting ketika kita melakukan pemerahan itu putingnya masih basah, karena itu dapat mencemari susu yang diproduksi. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini juga adalah alat untuk melakukan pengecekan pada pancaran 3-4 pertama kali susunya keluar. Jadi misalnya di sini ada butiran seperti kayak gumpalan-gumpalan susu, kemungkinan besar Bapak Ibu sapinya terkena mastitis seperti itu. Jadi harus segera dicek menggunakan mastitis test seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah pelaksanaan pemerahan secara manual. Karena saya tidak mungkin membawa sapi ke ruangan ini, saya membawa ambingnya saja Bapak Ibu. Silakan. Nah, ini ambingnya Bapak Ibu. Kita bisa melakukan pemerahan itu dari awal. Dari awal itu dari depan, karena yang paling kecil adalah di bagian depan, kemudian di bagian belakang. Dan tahapan pemerahannya pun untuk metodenya ada 3. Whole hand untuk ambing yang sangat besar, atau puting yang paling besar, kemudian stripen yang ambingnya sedang, kemudian kedevelan yang putingnya kecil, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada tekniknya sendiri. Kita sebagai peternak harus jeli, ini putingnya bentuknya besar, kecil, atau sedang. Jadi ada ya Bapak Ibu untuk tekniknya, seperti itu. Kemudian pemerahan yang secara mesin. Nah, kalau mesin ini tujuannya pertama supaya lebih cepat, kemudian yang kedua susu yang dihasilkan higienis. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tidak mungkin membawa alat mesin ini ya, karena terlalu besar, jadi saya tunjukkan pemerahan dengan menggunakan mesin itu seperti apa. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, nanti ketika jam pemerahan, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya berkunjung ke melakukan praktek dan melihat seperti apa sih proses pemerahan menggunakan dengan mesin perah. Seperti itu. Setuju ya Bapak Ibu semuanya? Setuju. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, setelah pemerahan, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama harus menuntaskan susu itu sendiri. Jadi harus dikeluarkan secara maksimal karena di situ terkandung lemak yang paling tinggi. Kemudian yang harus kita lakukan lagi, ini yang sangat penting Bapak Ibu, adalah melakukan pencelupan puting atau dipping. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Harus dilakukan dengan waktu minimal 10 detik karena
waktu juga berpengaruh terhadap efektivitas dari pencelupan puting itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemerahan, kita pastinya akan collecting, dan itu kita akan melakukan penyaringan susu yang tujuannya adalah untuk memisahkan antara kotoran yang mungkin tadi terikut gitu dengan susu. Jadi yang kita hasilkan nanti produksi susunya lebih berkualitas. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Ini adalah proses penyaringannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tadi sudah melakukan berbicara tentang bagaimana tahapan pemerahan dan sebagainya. Sekarang izinkan saya Bapak Ibu semua untuk mengevaluasi dengan memberikan pertanyaan yang tertera di layar. Silakan Bapak Ibu dikerjakan selama 10 menit. Baik, sudah 10 menit Bapak Ibu, silakan, apakah yang bersedia menjawab pertanyaan dari saya? Oh baik, silakan. Siapa namanya? Saya Sarah. Sarah, silakan berdiri Mbak Sarah, tidak apa-apa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama itu ternaknya kotor, kandangnya kurang bersih, operatornya tidak memenuhi standar kebersihan, kemudian pemerahannya tidak sesuai prosedur. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Beri aplaus untuk Mbak Sarah. Baik, kita tadi sudah melakukan materi ya. Tadi kita sudah memberikan penjelasan. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari pelatihan hari ini. Nah, ini dia Bapak Ibu kesimpulannya. Yang pertama, susu merupakan bahan makanan yang mudah rusak. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Kemudian perlu perhatian khusus dalam penanganan susu. Setuju ya? Setuju. Kemudian perlu memperhatikan higiene dan sanitasi pada seluruh aspek yang berhubungan dengan produksi susu, yaitu kandang, apalagi Bapak Ibu? Ternak, apalagi? Operator, sarana, dan prasarana. Nah, ini sebelum saya berpisah dengan Bapak Ibu semuanya, ini adalah kata-kata bijak yang akan saya sampaikan. Jika Bapak Ibu berpikiran positif, maka hal-hal positif yang akan datang kepada kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.